Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Hanya Raja Titan Iblis Salju Ahtai yang bisa memiliki ukuran sebesar ini. Lebih penting lagi, Titan Iblis Salju adalah sebuah komunitas. Mereka adalah kelompok. Ada lebih dari 100 Titan Iblis Salju. Meskipun mereka tidak setinggi yang pertama, tinggi rata-rata mereka lebih dari 80 meter. Itu sepertinya bisa menahan langit. Monster lain yang tinggal di dataran es jelas menciptakan jalan yang lebih besar ketika Raja Titan Iblis Salju datang, dan tidak ada yang berani menghalangi jalan mereka. Permaisuri Salju. Raja Titan Iblis Salju Ahtai tidak melanjutkan ke depan, begitu dia memasuki lingkaran terdalam. Sebaliknya, dia berlutut dengan satu lutut dan berseru dengan hormat. Dia berbicara bahasa manusia dan satu-satunya monster yang berani secara aktif berbicara dan menyapa Permaisuri Salju secara langsung di antara semua monster lainnya. Dia menyapa Permaisuri Salju sambil melirik Raja Beruang Es yang berbaring di sampingnya, dan kecemburuan di matanya jelas. Permaisuri Salju mengangguk pada Raja Titan Iblis Salju dan berkata, "Tai, sudah lama sekali." Raja Titan Iblis Salju Ahtai buru-buru menjawab dengan hormat, "Ya, sudah lama Permaisuri Salju." "Tunggu, kamu adalah Permaisuri Es?" Matanya dengan cepat mendarat di Permaisuri Es yang tidak jauh di belakang Permaisuri Salju. Permaisuri Es tidak menyembunyikan auranya sendiri, jadi dia mudah dikenali. Permaisuri Es mengangguk pada Raja Titan Iblis Salju Ahtai, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Permaisuri Salju ada di sana, jadi ini bukan saatnya baginya untuk berbicara. Otoritas dan keagungan Permaisuri Salju di Utara Ekstrim adalah sesuatu yang tidak berani dilanggar oleh monster lain. Permaisuri Salju berkata dengan jelas, "Ahtai, kamu bisa bangun." "Baiklah." Raja Titan Iblis Salju Ahtai mengakui ketika dia buru-buru bangkit. Kelompok Titan Iblis Salju di belakangnya sudah jatuh berlutut, semua tampak hormat. Permaisuri Salju melambaikan tangannya ke arah Ahtai dan berkata, "Ayo, duduk di sampingku." Baiklah." Raja Titan Iblis Salju segera berlari dengan gembira ke sisi Permaisuri Salju. Guncangan yang diciptakannya sebanding dengan Raja Beruang Es saat dia berlari. Woyuha menyaksikan detail yang sangat lucu pada saat ini. Raja Beruang Es masih menikmati belayan Permaisuri Salju, tetapi matanya terpejam saat ia menatap Raja Titan Iblis Salju. Sebagian kecil pupilnya jelas memancarkan rasa jijik. Jelas bahwa hubungannya dengan Raja Titan Iblis Salju tidak bersahabat. Sungguh, makhluk-makhluk ini sangatlah menakutkan, seru Huo Yuhao di dalam hatinya. Huo Yuhao membuat penilaian kasar tentang monster roh di Utara Ekstrim selama periode pengamatan ini. Dia menyadari bahwa monster roh di dataran es jauh lebih bersatu dibandingkan dengan monster roh di hutan Stardo. Raja Beruang Es dan Raja Titan Iblis Salju Ahtai berada di puncak rantai makanan di tempat ini, tetapi mereka masih tidak berani bermain-main di depan Permaisuri Salju sama sekali. Mereka menyerah sepenuhnya kepada Permaisuri Salju dan monster lainnya melakukan hal yang sama. Permaisuri Salju adalah seorang diktator, penguasa sejati mereka. Kekuatan keseluruhan Utara Ekstrim mungkin tidak cukup untuk bertarung melawan hutan Stardo, tapi itu hanya akan terjadi jika pertempuran terjadi di wilayah mereka. Jika pertempuran itu terjadi di Utara Ekstrim, maka Huo Yuhao cenderung percaya bahwa monster Utara Ekstrim lebih mungkin muncul sebagai pemenang. Lagi pula, lingkungan di tempat ini terlalu keji untuk monster yang tidak memiliki elemen es. Permaisuri Salju berkata dengan jelas, "Baiklah, karena hampir semua orang ada di sini, kita bisa mulai. Aku belum melihat semua orang dalam waktu yang lama, dan aku sangat senang bisa kembali."
Meskipun tidak ada sedikit pun senyuman di wajahnya, ribuan monstro segera berteriak kegirangan. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, suara memekakkan telinga dan gelombang suara mencabik-cabik badai terpisah melintasi dataran es. Setiap monstro tumbuh bersemangat, seolah-olah mereka diliputi oleh haus darah massal. Permaisuri salju secara bertahap mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke udara. Raungan yang memekakkan telinga dari ribuan monstro segera berhenti dan semuanya kembali diam. Permaisuri salju memandang Raja Titan Iblis Salju Ahtai di sebelahnya. Raja Titan Iblis Salju bisa merasakan pandangannya dan segera menundukkan kepalanya. Permaisuri Salju melanjutkan, "Aku telah berkultivasi tertutup selama beberapa tahun ini dan aku telah bekerja keras untuk menembus kemacetan berikutnya. Kalian semua tahu bahwa aku tidak muda lagi dan aku sudah hidup terlalu lama. Titian, mata tiran jahat dan aku telah mencapai akhir. Dunia masa depan adalah milik kalian. Utara ekstrim adalah surga. Hal yang paling membuatku puas adalah kedamaian di utara ekstrim. Aku telah mengumpulkan semua orang di sini untuk dua hal penting. Pertama, aku di sini untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa aku akan pergi ke babak terakhir kultivasi tertutupku dan aku tidak tahu bagaimana hasilnya nanti. Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal pada semua orang. Sangat mungkin bahwa ini adalah kali terakhir kita bertemu. Kedua, aku di sini untuk menunjuk penggantiku." Kata-kata Permaisuri Salju menyebabkan kegemparan di seluruh kawanan monstro utara ekstrim. Permaisuri Salju adalah wali ilahi utara ekstrim. Permaisuri Salju berkata bahwa dia bisa segera meninggalkan dunia ini dan dia ingin mencoba terobosan yang sangatlah sulit. Itu tidak bisa dipercaya dan seperti bencana bagi mereka. Raungan yang kuat dan longlongan bisa terdengar ketika Raja Ahtai tiba-tiba berdiri. Dia memukul dadanya yang lebar dengan berat dan lolongan yang geram bergerak begitu tajam sehingga menekan kegemparan dari semua monstro lainnya. Aura yang hebat bercampur dengan pembunuhan tanpa batas menembus langit ketika para monstro yang baru saja membuat keributan menundukkan kepala mereka dengan ketakutan. Namun itu tidak menyebabkan emosi mereka tenang. Permaisuri Salju adalah dewa di utara ekstrim. Mungkinkah utara ekstrim masih menjadi tempat yang sama tanpa dewa mereka? Raja Titan Iblis Salju mengamati semua orang dengan dingin sebelum dia duduk di samping Permaisuri Salju lagi. Permaisuri Salju berkata dengan jelas, "Aku menyatakan bahwa Ahtai akan menggantikanku sejak saat ini dan seterusnya. Ia akan menjadi penguasa dari utara ekstrim dan kalian harus menghormatinya seperti kalian menghormatiku dan mendengarkan perintahnya, dan kalian harus mendukungnya untuk menjaga perdamaian di tempat ini, di surga kita, di utara ekstrim." Ahtai agak kasar, tetapi dia jujur dan tulus dan dia sangat terhormat. Dia tidak mengandalkan kekuatannya untuk mengalahkan spesies lain dan dia adalah kandidat yang paling cocok. Monstro ultra ekstrim tercengang lagi setelah dia mengatakan ini. Dari perspektif monstro, hanya Permaisuri Es yang bisa menggantikan posisi Permaisuri Salju. Selain itu, semua monstro di utara ekstrim tahu bahwa Permaisuri Salju dan Permaisuri Es berbagi hubungan yang hebat. Dan 3 raja surgawi, 2 raja surgawi bahkan bisa menyamai kehebatan dewa binatang Titian jika mereka bekerja sama. Jika pertempuran terjadi di sini, dewa binatang Titian harus menghindari mereka. Permaisuri Salju melepaskan posisinya sebagai penguasa di utara ekstrim sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Fakta bahwa dia ingin menyerahkan posisinya kepada Raja Titan Iblis Salju Ahtai, alih-alih Permaisuri Kalajengking Giok Es, bahkan lebih sulit dipercaya bagi mereka. Bahkan Ahtai sendiri melebarkan matanya dan menatap Permaisuri Salju. Dia berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan. Permaisuri Salju balas menatap Raja Titan Iblis Salju dan mengangguk ke arahnya untuk menunjukkan kepadanya bahwa kata-katanya benar. "Permaisuri Salju, Anda..." Suara Raja Titan Iblis Salju jelas sedikit bergetar, namun dia tidak gemetar karena gembira, tetapi karena kesedihan. Hanya Raja Monstro yang tahu apa yang dimaksudkan oleh pengaturan Permaisuri Salju.
keputusannya berarti dia tidak percaya diri menembus kemacetan berikutnya dan bahkan Permaisuri Es menghadapi situasi yang sama. Kalau tidak, dengan hubungan antara Permaisuri Salju dan Permaisuri Es, Permaisuri Salju tidak akan pernah menyerahkan posisinya kepadanya. Senyum tipis muncul di wajah Permaisuri Salju ketika dia berkata, "Ah Tai, kamu telah mengumpulkan banyak pujian selama bertahun-tahun ini dan kamu telah benar-benar tumbuh dewasa. Aku telah memperhatikan setiap gerakanmu dari hari ke hari dan aku sangat senang bahwa kamu telah melakukan dengan baik selama bertahun-tahun. Posisi ini selalu lebih cocok untukmu daripada Permaisuri Es. Kepribadiannya terlalu kuat dan sukunya tidak dominan seperti Titan Iblis Saljumu. Karena itu, aku selalu menganggapmu sebagai penerusku. Di dalam hatiku, kamu harus ingat bahwa meskipun aku tidak ada, Utara Ekstrim akan tetap sama. Kamu harus berbaik hati kepada setiap spesies dan kamu harus menjunjung tinggi visiku. Bahkan, Utara Ekstrim harus cukup bersatu sehingga kita tidak akan diganggu dan diserang oleh musuh eksternal." Ya, ya. Tetesan air mata besar menyelinap dari mata Raja Titan Iblis Salju. Instruksi Permaisuri Salju kepadanya adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Permaisuri Salju menyerahkan posisinya kepadanya dan itu sudah cukup untuk menunjukkan kepercayaannya. Dia selalu bersedia dengan senang hati di bawah perintah Permaisuri Salju. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih ketika dia berpikir bahwa Permaisuri Salju akan mencapai akhir hidupnya. Raja Beruang Es yang bersujud di samping Permaisuri Salju akhirnya membuka kembali matanya dan menatap Ah Tai. Ada sedikit keengganan di matanya dan dia tidak menutupi emosinya, namun perhatian Raja Titan Iblis Salju Ah Tai tidak tertuju pada Raja Beruang Es pada saat ini. Permaisuri Salju berkata dengan jelas, "Ah Tai dan anak-anakku yang lain, kalian harus ingat bahwa kepergianku tidak berarti aku mati. Jika usahaku tidak berhasil, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tetapi jika aku berhasil, bahkan Dityan tidak akan pernah melampauiku. Jiwaku akan selalu berada di Utara Ekstrim, apakah aku berhasil atau tidak. Dan aku akan selalu melindungi kalian. Siapapun yang melanggar aturan Utara Ekstrim adalah musuhku." Auman-auman bergema terus-menerus meletus dari masa Monsroh. Semua monster di Utara Ekstrim melonglong histeris saat mereka melepaskan emosi di hati mereka. Raja Titan Iblis Salju Ah Tai berdiri sekali lagi dan mundur beberapa langkah sebelum dia berlutut di depan Permaisuri Salju. Dia bersujud dan tubuhnya yang besar bergetar terus-menerus saat dia melakukannya sampai akhir. Permaisuri Salju menyeringai ketika dia mengangguk pada Raja Titan Iblis Salju Ah Tai. "Kamu bisa berdiri, Ah Tai. Ada sesuatu yang perlu aku lakukan sebelum aku pergi." Raja Titan Iblis Salju segera mengangkat kepalanya dan berkata dengan hormat, "Tidak masalah kapanpun, hanya Anda yang mengendalikan Utara Ekstrim. Permaisuri Salju, hanya Anda penguasa sejati Utara Ekstrim dan aku percaya Anda akan kembali. Aku akan menjaga tempat ini untuk Anda ketika Anda tidak ada di sini. Aku akan menunggumu kembali." Raja Titan Iblis Salju terisak tak terkendali. Ekspresi Permaisuri Salju berubah ketika dia menyaksikan emosinya. "Baik, jika aku berhasil, aku pasti akan kembali berkunjung. Mungkin itu tidak akan terlalu lama." Dia berbalik ketika dia mengatakan itu dan melirik Wo Yu Hao. "Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Semua bisa pergi. Kalian dapat kembali dan melanjutkan hidup. Segala hal penting di dataran es di masa depan akan diputuskan oleh Ah Tai." Permaisuri Salju melayang ke udara saat dia berbicara, meluncur dan melayang tinggi di langit. Raja Titan Iblis Salju buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di bawahnya. Permaisuri Salju melayang dan mendarat di bahunya yang besar. Dan ada begitu banyak monster di dataran es, tetapi tidak ada yang bergerak. Mereka hanya berbaring di sana, bersujud dan berlutut, serta memuja kepada Permaisuri Salju. Permaisuri Salju berdiri di bahu Raja Titan Iblis Salju dan secara bertahap berbalik. Matanya tertutup kabut ketika dia menatap saudara-saudaranya yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. "Pergilah anak-anakku, biarkan aku melihat kalian pergi." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.